Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 200231100128, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai pemikiran ekonomi Adam Smith dalam pandangan ekonomi klasik. Yang pertama yaitu biografi Adam Smith, periode 1723 hingga 1790. Adam Smith adalah seorang pemikir besar dan ilmuwan kelahiran Kirkcaldy, pantai timur Skotlandia dekat Edinburgh pada Juni tahun 1723. Pada usia 14 tahun, Smith masuk ke Glasgow University, kemudian mendapat beasiswa ke Oxford. Di sana dia belajar sastra Yunani dan Latin klasik, sastra Inggris dan Prancis, seni, serta filsafat. Setelah lulus, dia menjadi profesor filsafat moral di Universitas Glasgow antara 1751 hingga 1763. Karya besar pertamanya adalah Theory of Moral Sentiments yang diterbitkan pada tahun 1759 dan menjadikannya pemikir Skotlandia yang sangat berpengaruh pada saat itu. Kepergiannya ke Prancis pada 1764 untuk menjadi tutor bagi anak-anak Charles Townshend, seorang anggota parlemen Inggris, membawanya bertemu dengan para pemikir-pemikir besar dari Prancis seperti Voltaire, Turgot, Quesnay, dan lain sebagainya. Pertemuan tersebut merubah pusat perhatian pemikirannya pada bidang logika dan etika menjadi mengarahkan pemikirannya kepada masalah-masalah ekonomi. Salah satu buah hasil karya pemikirannya saat di Prancis yang melalui proses penelitian yang cukup panjang adalah The Wealth of Nations. Yang kedua yaitu karya pemikiran Adam Smith. Menurut Adam Smith, terdapat 3 tujuan pemerintah, yaitu yang pertama, mengangkat negara dari barbarisme rendah menuju tingkat kemakmuran tertinggi dengan cara damai. Yang kedua, memberikan pajak yang rendah. Yang ketiga, memberikan pelayanan administrasi yang adil dan toleran. Secara lebih rinci dan spesifik, Smith mendukung beberapa hal terkait pemerintahan, yaitu 1. Perlunya pendanaan yang cukup untuk milisi yang bertugas membela negara. 2. Sistem hukum yang bisa melindungi kebebasan hak milik untuk menjamin perjanjian dan pembayaran utang. 3. Kerja publik seperti jalan, kanal, jembatan, pelabuhan, dan proyek infrastruktur. 4. Pendidikan umum menyeluruh untuk mengimbangi efek aliensi dan penurunan mental akibat spesialisasi atau pembagian kerja sistem kapitalisme. Pemikiran Adam Smith dalam hal kebijakan fiskal, yang pertama, mendukung adanya anggaran berimbang dan menentang adanya utang publik yang besar. 2. Mendukung privatisasi, penjualan tanah-tanah konglomerat sebagai cara untuk menaikkan pendapatan dan menciptakan kemakmuran. 3. Pemikirannya bahwa pemerintah harus seminimal mungkin memberikan campur tangan dalam kehidupan privat dan aktivitas ekonomi sebagai warga negara. 4. Smith mengecam adanya sistem pajak yang ruwet dan tidak adil. Dia menganjurkan adanya pemotongan pajak luar negeri, meskipun dia mendukung adanya undang-undang bunga dan pajak progresif. Dalam hal kebijakan moneter, Adam Smith mendukung sistem moneter yang stabil berdasarkan emas dan perak, mendukung doktrin perbankan yang bebas. Adam Smith juga menentang teori kuantitas uang oleh Irving Fisher yang menyatakan bahwa tingkat harga akan naik atau turun sebanding dengan perubahan dalam persediaan uang. Dalam tulisannya yang berjudul Digression on Silver, Smith menunjukkan bahwa ternyata harga sangat bervariasi ketika persediaan perak atau uang meningkat. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Smith mengusulkan penghematan dan investasi modal sebagai unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari pandangan makroekonominya. Dia menekankan bahwa kunci penting pertumbuhan ekonomi bukan hanya kebijakan pemerintah, lingkungan usaha yang kompetitif dan manajemen bisnis yang sehat, tetapi juga tabungan dan penghematan. Smith juga menjelaskan perlunya investasi modal dan mesin penghemat tenaga kerja sebagai elemen vital dalam menaikkan standar hidup masyarakat. Dalam hal perdagangan internasional, Smith membela perdagangan bebas dan pasar bebas.
karena pandangan kebebasan alamiahnya dan pendapat tentang sistem usaha bebas yang kompetitif yang mengatur diri sendiri dan pemerintahan yang terbatas. Dalam paparannya tersebut, dia meyakinkan tentang kebebasan ekonomi akan membantu membebaskan dunia dari merkantilisme dan intervensi negara yang berlebihan, sehingga banyak orang mengatakan bahwa tanpa rintisannya tersebut, bisa saja revolusi industri macet dan berjalan sangat lambat. Selain pemikirannya tentang pertumbuhan ekonomi, terdapat pemikiran Adam Smith tentang mikroekonomi. Salah satunya adalah tentang teori nilai, yaitu teori biaya produksi. Walaupun semula menggunakan teori nilai tenaga kerja. Yang pertama yaitu barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Ongkos produksi menentukan harga relatif barang, sehingga tercipta dua macam harga, yaitu harga alamiah dan harga pasar. Dalam jangka panjang, harga pasar akan cenderung menyamai harga alamiah, dan dengan teori tersebut timbul konsep paradoks tentang nilai. Sehingga dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus utama pemikiran Adam Smith adalah peningkatan individu melalui kesederhanaan dan perilaku yang baik, menabung dan berinvestasi, perdagangan dan divisi kerja, pendidikan, pembentukan kapital, dan pengembangan teknologi baru. Secara umum, Smith lebih tertarik untuk meningkatkan kemakmuran ketimbang pemerataan kemakmuran. Pemikiran Adam Smith akan ilmu ekonomi begitu kuat yang terfokus pada konsep invisible hand atau tangan gaib. Menurutnya, menciptakan kemakmuran dan berbagai faktor-faktor produksi akan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk mengumpulkan kekayaan. Peran tuan tanah, buruh, dan kapitalis dalam menciptakan nilai tidak terlalu dibahas dalam bukunya, namun isinya begitu kritis. Karena Smith fokus pada pertumbuhan, bukan distribusi pendapatan. Menurut Smith juga bahwa sumber kekayaan bangsa adalah lahan, tenaga kerja, keterampilan, dan modal. Dengan demikian, timbul persoalan pembagian pendapatan, yakni upah untuk pekerja, laba bagi pemilik modal, dan sewa untuk tuan tanah. Tingkat sewa tanah akan meningkat, sedangkan tingkat upah menurun dengan asumsi berlaku dana upah. Dan lahan lama-kelamaan menjadi kurang subur, sedangkan persaingan tingkat laba menurun yang akhirnya mencapai kegiatan ekonomi yang stasioner. Smith berpendapat bahwa pembagian kerja sangat berguna dalam usaha meningkatkan produktivitas. Pembagian kerja akan mengembangkan spesialisasi, pertambahan penduduk berarti meningkatkan tenaga kerja, dalam hal ini meningkatkan permintaan dan perluasan pasar. Yang ketiga, instrumen kebijakan ekonomi. Beberapa instrumen dipaparkan oleh Adam Smith. Yang pertama, individualisme dan kebebasan. Dalam bukunya ini, Smith meyakinkan pembacanya bahwa setiap manusia sangat menyukai hidup sebagai warga masyarakat dan tidak menyukai hidup yang individualistik dan mementingkan diri sendiri. Adam Smith memiliki pemikiran bahwa setiap orang secara natural akan saling menghargai atau rasional, sehingga dia menganggap manusia adalah makhluk bebas yang dengan sendirinya tahu nilai-nilai kemasyarakatan. Pemikiran semacam ini sangat berbahaya karena pada kenyataannya manusia tidak seperti anggapan Adam Smith, yaitu rasional. Ada beberapa manusia yang irasional. Tanpa adanya peraturan, manusia akan saling makan dan menindas. Yang berlaku adalah hukum rimba. Smith yang menghargai sifat natural manusia dan kecewa pada dampak merkantilisme membenci campur tangan pemerintah. Tetapi tanpa ada campur tangan pemerintah, kehidupan dalam bernegara tidak akan dapat berjalan dengan sendirinya. Yang kedua yaitu laissez-faire principles. Di dalam bukunya Smith yang berjudul World of Nations, prinsip laissez-faire menjadi dasar dari sistem ajaran dan menjadi pelabuhan bagi filsuf-filsuf luar negeri yang membentuk suatu bagian esensial. Prinsip laissez-faire, persaingan, dan teori nilai pekerja adalah fitur berharga yang diajarkan dari sekolah ekonomi beraliran klasik yang secara esensial dibangun oleh Smith serta Malthus, Ricardo, dan Mill. Prinsip laissez-faire merupakan fondasi bagi sistem ekonomi klasik. Bagi Smith, barang publik membutuhkan laissez-faire karena pencarian self-interest.
dipandu oleh invisible hand dari persaingan yang menghasilkannya, sedangkan intervensi pemerintah dalam lingkungan perekonomian akan lebih sering mengganggu daripada menolong. Yang ketiga yaitu division of labor. Smith memulai analisisnya dengan division of labor karena dia berharap menemukan dasar transformasi yang tepat dari bentuk konkret pekerja yang memproduksi barang yang tepat atau berguna kepada pekerja sebagai elemen sosial yang menjadi sumber kemakmuran dalam bentuk abstrak atau nilai pertukaran. Divisions of labor dijadikan dasar oleh Smith karena meningkatkan produktivitas pekerja. Setelah memberikan pengetahuannya mengenai perhitungan kualitas dan konsekuensi, Smith memproses untuk menganalisis bagaimana tingkat divisions of labor ditentukan dan disimpulkan bahwa divisions of labor dibatasi dengan extent pasar. Smith menjelaskan bahwa dengan divisions of labor, kuantitas dan kualitas produk dapat dicapai dengan lebih baik. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk dapat dihasilkan karena 3 alasan, yaitu yang pertama, fisiokrat mengenai peningkatan kepuasan, sedang Smith lebih condong pada tingkat persaingan dan natural liberty dalam pencapaian kepuasan. Smith juga memperkenalkan theory of value yang berisi tentang nilai yang digunakan dalam pertukaran. Permasalahan yang timbul dari nilai tukar barang adalah value of use, value of exchange, measure of value. Yang ketiga, Smith juga menjelaskan mengenai bimetal coin sebagai alat pertukaran, dan juga ada nominal price dan real price dengan prinsip bekerja berkaitan dengan harga real komoditas dan uang sebagai harga nominal komoditas. Divisions of labor yang dikemukakan oleh Smith memunculkan sifat individualisme dan menjadikan manusia seolah-olah menjadi mesin yang terprogram terlepas dari adanya efisiensi waktu yang ditimbulkan. Yang keempat yaitu teori sewa. Dalam teori sewanya, Smith bimbang antara jumlah prinsip explanatory pada yang dibawa pembayaran sewa. Ini baginya secara alami suatu harga monopoli, suatu penunjukan yang dijelaskan oleh observasi bahwa ini tidak semua proportion pada apa yang tuan tanah mungkin meletakkan dalam peningkatan tanah atau apa yang dapat dia hasilkan, tapi apa yang dapat petani hasilkan untuk diberikan. Ketika Smith membicarakan harga komoditas, dia memasukkan sewa tanah sebagai elemen biaya dan kemudian sebagai determinan harga produk. Tapi dalam chapter secara khusus disediakan untuk sewa, dia mempertimbangkan suatu sewa tinggi atau rendah, efek dari harga produk yang tinggi atau rendah. Sewa lebih lanjutnya diinterpretasikan sebagai suatu perbedaan yang bermacam-macam dengan kedua fertilitas dan lokasi. Untuk lokasi kemajuan transportasi akan cenderung menyamakan perbedaan lokasi sebaik sewa. Dalam teori perkembangan ekonomi Smith, peningkatan pendapatan nasional dengan peningkatan pemerataan pendapatan penyewaan kelas tuan tanah. Peningkatan pendapatan nasional akan diprediksi oleh Smith dalam Division of Labor. Diprediksi oleh Smith dalam Division of Labor, di mana manufaktur lebih rentan daripada agrikultur. Peningkatan spesialisasi dan produktivitas dalam sektor manufaktur ekonomi akan lebih rendah harga manufaktur dan peningkatan nilai real dari sewa. Yang keempat yaitu konsep pemikiran kaum klasik. Dalam perkembangan ilmu ekonomi, asal-muasal gagasan yang menjadi dasar berkembangnya ilmu ekonomi adalah Adam Smith pada tahun 1770 yang merupakan pendiri atau pelopor kaum klasik yang pendekatannya terdapat pada produsen. Adam Smith diakui sebagai bapak ilmu ekonomi yang dengan dasar-dasar pemikiran adalah pasar selalu dalam kondisi persaingan sempurna. Teori klasik menunjukkan bahwa suatu negara tidak boleh intervensi atau tidak adanya intervensi dari pemerintah mengakibatkan keseimbangan ekonomi atau no interventions, yang berasumsi bahwa yang terbaik akan muncul.
Permintaan dan penawaran berdasarkan hukum Say atau Jean-Baptiste Say yang mengatakan bahwa setiap barang yang diproduksikan selalu ada yang membutuhkannya, atau supply creates its own demand. Baik pasar produk maupun pasar input tenaga kerja, perekonomian selalu dalam keadaan equilibrium pada kondisi full employment atau ketenaga kerjaan, full utility atau segala sesuatu yang digunakan secara keseluruhan dan tidak ada sisa. Dikatakan juga bahwa ekonomi klasik yang beranggapan invisible hand atau pasar yang digerakkan oleh tangan-tangan tidak kelihatan seperti pedagang kaki lima dan lain sebagainya akan bertindak secara otomatis untuk menyeimbangkan pasar. Dalam pasar tenaga kerja, kaum klasik menganggap bahwa di pasar tenaga kerja seperti halnya di pasar barang, apabila harga tenaga kerja atau upah cukup fleksibel, maka permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Menurut definisi, tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran sukarela. Artinya, pada tingkat upah real yang berlaku di pasar tenaga kerja, semua orang yang bersedia bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, mereka yang menganggur adalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Jadi mereka ini adalah penganggur yang sukarela. Sejalan dengan proses penyesuaian dalam pasar barang, pada saat jumlah barang berada pada posisi keseimbangan, maka posisi full employment tercapai kembali. Pada keadaan demikian, semua angkatan kerja dapat bekerja pada tingkat upah real yang lama. Adapun tugas negara menurut teori klasik hanyalah sebagai berikut. Yang pertama, pertahanan dan keamanan. Yang kedua, law and justice atau keadilan dan hukum. Dan yang ketiga, public goods and infrastructure. Yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan mazhab klasik. Dalam perspektif mazhab klasik, jika dilihat secara makro, maka terdapat sisi positif dan negatif. Jika dikatakan mazhab klasik mempunyai sisi positif, namun dari sisi positif tersebut juga ada sisi negatifnya. Seperti contoh, yang pertama yaitu kebebasan atau freedom. Hak untuk memproduksi, menukarkan, memperdagangkan barang, tenaga kerja, dan modal atau kapital. Setiap orang bebas untuk memproduksi, menukarkan, memperdagangkan barang, tenaga kerja, dan modal atau kapital. Sisi kelebihan atau sisi positifnya yakni dapat meningkatkan semangat produsen, konsumen, pedagang, dan tenaga kerja dalam melakukan aktivitas jual beli yang mana juga akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun sisi negatifnya yakni jika hal tersebut terjadi terus-menerus, maka akan mengganggu titik equilibrium demand dan supply. Yang kedua yaitu kepentingan diri sendiri atau self-interest. Hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu orang lain. Hal ini juga dapat menunjang kesejahteraan, namun lebih dominan pada individu saja atau lebih tepatnya memperkaya diri sendiri. Dari sisi positifnya, seseorang akan lebih tekun dalam menjalani usahanya. Yang ketiga yaitu persaingan atau competition. Hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa. Dalam hal ini, seseorang mempunyai hak untuk bersaing dalam perdagangan barang dan jasa yang akan mereka jual, yang mana hal ini akan menimbulkan inovasi-inovasi terbaru untuk bersaing. Sisi negatifnya, inovasi-inovasi tersebut apakah sesuai dengan kemanusiaan, seperti penggunaan rumus Albert Einstein, E sama dengan mc kuadrat, yang dahulunya ditemukan dari proses pembuatan bir apple. Yang keenam yaitu perbandingan dengan mazhab lain. Sejarah pemikiran mazhab sosialis dan kritik terhadap pemikiran ekonomi klasik. Yang pertama, kritik yang dikemukakan oleh mazhab sosialis berhubungan dengan doktrin laissez-faire dengan pengendalian tangan tak kentara atau invisible hand dan intervensi pemerintah. Pemikiran yang dibahas adalah tentang teori nilai, pembagian kerja, teori kependudukan, dan the law of diminishing return. Dan kritiknya karena asumsi bahwa negaralah yang berhak untuk mengatur kekayaan bangsa. Yang kedua, para pengkritik mazhab klasik terutama dari Lauderdale, Sismondi, Carey, List, dan Bastiat. Lauderdale mengajukan kritik bahwa nilai barang ditentukan oleh kelangkaan dan permintaan, sedangkan Mahler dan List melihat bahwa nilai barang ditentukan juga tidak hanya oleh modal fisik,
tetapi juga oleh modal spiritual dan modal mental. Demikian juga Carey melihat tentang teori nilai dari segi teori biaya reproduksi. Sedangkan Bastiat bahwa faktor-faktor yang menentukan nilai barang adalah besarnya tenaga kerja yang dikorbankan pada pembuatan barang. Menurut beliau, hal-hal yang menjadi karunia alam tidak mempunyai nilai, kecuali telah diolah manusia. Sismonde berpendapat bahwa pembagian kerja skala produksi menjadi semakin besar dan tidak dapat dikendalikan sehingga terjadi kelebihan produksi. Mahler berpendapat bahwa pembagian kerja telah membawa pekerjaan ke dalam perbudakan dan tenaga kerja menjadi mesin. Pemikiran List bukan pembagian kerja yang paling penting, tetapi mengetahui dan menggunakan kekuatan-kekuatan produktif dalam berusaha meningkatkan keyakinan bangsa. Demikian materi yang saya sampaikan pada video hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.